Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 259. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Orang tua itu sangat arogan. Kata-kata ini membuat marah banyak karyawan di perusahaan. Tetapi mereka semua tidak berani angkat bicara. Karena beberapa orang ini tidak bisa lihat sekilas. Sederhana. Dan karyawan perusahaan hanya orang biasa. Siapa yang ingin menyinggung mereka? Ketika asisten Kauri, Yanti melihat bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Wijaya yang mau berbicara. Dia harus berdiri. Kauri tidak berada di Bandung akhir-akhir ini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk mencarinya, tidak bisakah kamu menunggu dia kembali? Kata Yanti. Tidak di Bandung. Kurasa dia sengaja bersembunyi. Jadi kenapa dia tidak ada di sana? Siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Pria tua itu memandang Yanti dengan jijik. Yanti bukan tokoh besar di perusahaan. Dan tidak memiliki hak untuk berbicara di perusahaan. Tetapi sekarang kerabat keluarga Wijaya tidak berbicara. Dia juga dipaksa untuk membantu. Dia tidak bisa membiarkan semua orang tidak pergi ke bekerja. Perusahaan masih membutuhkan hal-hal yang harus ditangani. Saya asisten direktur Kauri, kata Yanti. Orang tua itu tertawa. Dia hanya seorang asisten yang berani berbicara dengannya. Asisten kecil. Saya menyarankan Anda untuk berhenti berbicara omong kosong. Hubungi Kauri. Atau Anda dapat kembali dan mencari pekerjaan baru. Kata lelaki tua itu. Yanti menggertakkan giginya dan berkata dengan wajah tidak puas. Mengapa kamu memblokir perusahaan? Kami harus pergi bekerja. Kamu melanggar hukum. Melanggar hukum. Pria tua itu mengangkat alisnya. Berjalan di depan Yanti. Dia melihat ke atas dan ke bawah. Meskipun dia bukan wanita cantik, dia tidak buruk. Yang paling penting adalah dia memiliki sosok yang baik. Yang membuat lelaki tua itu merasa bernafsu dan berkata, sedikit gadis, pergi dan cari tahu siapa saya Zidan. Petrus adalah putra saya. Apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya ketika Anda berbicara dengan saya begitu gegabah? Tapi jangan takut. Selama Anda bersedia menjadi sekretaris saya, bukannya aku tidak bisa memaafkanmu. Zidan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar identitas Zidan yang dilaporkan sendiri. Sebelumnya, mereka masih ingin tahu tentang identitas orang-orang tua ini. Dan mereka secara terang-terangan memblokir perusahaan keluarga Wijaya. Tapi sekarang, mereka semua mengerti bahwa keluarga Zidan ada di awan. Kekuatan kota jauh lebih besar daripada keluarga Wijaya. Hanya di bawah keluarga Nicholas. Kamu adalah Zidan. Yanti berkata dengan ekspresi ketakutan. Zidan tersenyum bangga. Dan dia sangat puas dengan ketakutan Yanti. Bagaimana? Jadilah sekretaris saya. Saya berjanji Anda dapat bekerja dengan mudah dan mendapatkan lebih banyak uang. Jadi pikirkanlah, kata Zidan. Yanti adalah orang yang sangat mengejar kualitas hidup. Pakaian, tas, dan kosmetiknya semuanya adalah merek terkenal. Tetapi pada saat yang sama dia juga memiliki hati seorang wanita yang kuat. Bahkan jika merek-merek terkenal ini dibeli olehnya dengan hemat, dia tidak akan pernah membelinya. Memulai jalur salah. Yanti tahu apa yang Zidan katakan. Apa maksud sekretaris? Dan apa yang dia inginkan? Dia akan dapatkan dengan tangannya sendiri. Bukan dengan cara ini. Aku tahu kamu kaya. Tetapi jika hidupku diperoleh dengan cara ini, aku tidak akan menginginkannya, kata Yanti. Zidan memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya. Dia memiliki minat yang sangat kecil di bidang ini sekarang. Dan jarang sekali memikirkan Yanti. Tetapi dia bahkan ditolak. Lalu pergi dan cari pekerjaan. Ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu bahwa selama aku mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada yang akan berani menggunakanmu di seluruh Bandung. Kata Zidan dengan dingin. Kalimat ini bukan lelucon. Yanti sangat jelas tentang nasib menjadi sasaran Zidan.
Tetapi dia tidak akan berkompromi karena ini. Keluarga Wijaya tidak mudah jatuh. Kemampuan pribadi Direktur Wijaya sangat kuat. Saya yakin dia bisa selamat dari kesulitan ini, kata Yanti. Mendengar kalimat ini, Zidan tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa kuat kamu, apa yang dapat kamu lakukan? Saya ingin memblokir kerja sama keluarga Wijaya di Bandung. Apalagi yang bisa dilakukan Kaori? Di matamu, kamu bahkan tidak bisa menghitung semut. Kepercayaan butamu padanya hanya bisa ditukar dengan keputusasaan. Yanti memandang orang-orang di keluarga Wijaya. Dan sekarang, mereka masih enggan untuk berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun. Dan mereka semua adalah eksekutif tingkat tinggi di perusahaan. Pada saat kritis seperti itu, satu persatu bertindak sebagai kura-kura. Orang-orang dari keluarga Wijaya selalu hanya peduli dengan makanan mereka sendiri dan tidak pernah menanyakan masalah perusahaan. Sekelompok orang yang telah bervegetarian selama bertahun-tahun, mengharapkan mereka untuk berbicara mewakili perusahaan hanyalah sebuah fantasi. Dan mereka tidak hanya bisa berbicara untuk perusahaan, tetapi mereka masih di hati mereka mengeluh tentang Kaori. Jika bukan karena masalah Kaori lagi. Bagaimana perusahaan bisa menjadi sasaran Zidan? Tidak bisakah kalian menghubungi Kaori? Apa yang dimakan sekelompok sampah untuk tumbuh dewasa? Zidan melirik semua orang di perusahaan itu dan bertanya. Tidak hanya karyawan, tetapi kerabat keluarga Wijaya tidak berani menatap langsung ke Zidan saat ini. Dan menundukkan kepala dalam diam. Yanti benar-benar tidak punya pilihan. Dan berkata, saya akan segera memanggil Direktur Kaori. Di rumah sakit, Kaori sedang memotong apel untuk Ariel. Telepon berdering dan ketika dia melihat ide penelepon Yanti, dia segera memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang salah dengan perusahaan. Karena dia tidak kembali ke perusahaan selama beberapa hari. Dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Yanti, ada apa? Kaori mengangkat telepon dan bertanya setelah menyerahkan apel itu kepada Ariel. Direktur Wijaya. Kelompok Zidan memblokir pintu perusahaan dan mencegah kami kembali bekerja, kata Yanti. Mendengar nama Zidan, Kaori mengerutkan kening. Orang tua ini telah mencarinya sebelumnya. Dan karena Ariel, dia tidak berharap untuk memblokir pintu perusahaan hari ini. Kaori tidak tahu alasan insiden sebelumnya. Tetapi sekarang dia tahu betul bahwa pertama kali Zidan dan yang lainnya muncul di perusahaan adalah untuk membiarkan Ariel berpartisipasi dalam kompetisi catur dan batu. Karena mereka semua adalah anggota asosiasi. Dan mereka berharap Ariel akan membuat mereka senang. Dan sekarang, Ariel telah kehilangan permainan. Mereka pasti merasa bahwa Ariel telah mempermalukan mereka. Jadi mereka datang untuk membuat masalah lagi. Oke, begitu. Aku akan segera kembali ke perusahaan, kata Kaori. Setelah menutup telepon, Ariel bertanya, ada apa? Kaori menghela nafas dan berkata, perusahaan masih memiliki beberapa dokumen yang harus saya tanda tangani. Bagaimanapun, dia tidak berencana untuk memberitahu Ariel tentang ini. Ariel sekarang juga cedera. Dan yang paling penting adalah menyembuhkan cedera. Dia tidak dapat menunda kultivasinya karena hal-hal sepele ini. Kalau begitu kembali bekerja dengan cepat. Aku hidup dan sehat dan bisa menjaga diriku sendiri, kata Ariel. Kaori mengangguk dan berkata, apapun yang ingin kamu makan di siang hari, aku akan mengemasnya dan membawanya kepadamu. Aku bisa makan apa saja. Jika kamu sibuk, kamu tidak harus datang pada siang hari, kata Ariel. Oke. Hubungi aku jika kamu punya sesuatu, kata Kaori. Setelah dirawat oleh Kaori selama 1 malam, Ariel sudah merasa puas. Jadi setelah Kaori pergi, dia tidak merasa tersesat. Tiba-tiba memikirkan penjara di pusat bumi. Saya tidak tahu bagaimana situasi Pedro sekarang. Penerima sinyal. Ariel selalu bersamanya. Karena takut ketinggalan berita dari Pedro. Di masa lalu, Ariel menganggap merawat Kaori sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Tetapi sekarang, apakah Lakek masih hidup atau tidak telah menempati posisi yang sama dengan Kaori? Kaori adalah istri Ariel. Rio alias kakek Ariel juga merupakan kerabat dekat. Dan keduanya sangat diperlukan bagi Ariel. Tetapi sayangnya,
Tidak mungkin untuk menebak kapan berita tentang masalah ini akan diperoleh. Kecuali penantian tanpa akhir. Ariel tidak punya pilihan. Setelah Kaori pergi ke perusahaan, semua karyawan berkumpul di pintu masuk. Dan beberapa pria tua duduk di pintu masuk. Dengan aura menjadi satu orang yang bertanggung jawab atas satu orang dan satu orang tetapi satu orang. Zidan duduk di tengah. Karena dia memiliki status tertinggi di antara orang-orang tua. Sejak pensiun, Zidan tidak pernah menikmati perhatian publik lagi. Saat ini, dia masih cukup bangga. Meski sudah tua, kesombongannya tidak akan pernah berkurang. Direktur Wijaya ada di sini. Akhirnya di sini. Saya tidak tahu apakah Direktur Wijaya dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Hei, saya mengalami kesulitan. Siapa Zidan? Dia memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Direktur Wijaya. Sekarang. Dan orang tua ini bukan orang biasa. Mereka bergabung untuk menargetkan keluarga Wijaya. Mungkin kita benar-benar menganggur. Yanti segera berlari ke sisi Kaori dan berkata, Nyonya Kaori, orang-orang ini ada di sini tanpa alasan. Masalah. Bukan karena pesaing kita sengaja mencoba menjatuhkan kita. Kaori menggelengkan kepalanya tanpa berbicara. Dan berjalan langsung di depan Zidan dan yang lainnya. Bersambung.